Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki kapal patroli cepat yang bertugas menjaga keamanan perairan. TNI Angkatan Laut mengandalkan kapal Republik Indonesia Sikuda, sementara Angkatan Laut Diraja Malaysia mengoperasikan kapal Diraja Sri Sabah. Tapi, jika keduanya dibandingkan, mana yang lebih unggul dalam patroli laut? Mari kita bahas duel kapal patroli ini secara mendalam. Peran dan fungsi kapal. Baik kapal Republik Indonesia Sikuda maupun kapal Diraja Sri Sabah memiliki peran utama sebagai kapal patroli cepat. Keduanya bertugas untuk mengamankan perairan dari ancaman seperti penyelundupan, illegal fishing, hingga pelanggaran wilayah laut. Namun, ada perbedaan signifikan dalam spesifikasi dan kemampuan keduanya. Spesifikasi kapal Republik Indonesia Sikuda Indonesia. Kapal Republik Indonesia Sikuda adalah bagian dari kapal patroli cepat TNI Angkatan Laut yang merupakan kapal bekas pakai Angkatan Laut Australia dari Attack Class yang kemudian dihibahkan kepada TNI Angkatan Laut pada tahun 1985. Kapal ini memiliki panjang 40 meter dengan bobot sekitar 220 ton. Kecepatannya bisa mencapai 24 knot, menjadikannya ideal untuk misi patroli cepat. Dari segi persenjataan, kapal Republik Indonesia Sikuda dilengkapi kanon 20 mm sebagai senjata utama, serta senapan mesin 12,7 mm untuk pertahanan jarak dekat. Kapal ini juga memiliki radar navigasi modern yang meningkatkan efektivitas operasionalnya. Spesifikasi kapal Diraja Sri Sabah Malaysia. Kapal Diraja Sri Sabah adalah kapal patroli milik Tentara Laut Diraja Malaysia yang dirancang untuk operasi maritim di wilayah pesisir. Kapal ini memiliki panjang 31 meter dengan bobot sekitar 120 ton, lebih kecil dibandingkan kapal Republik Indonesia Sikuda. Kecepatannya mencapai sekitar 22 knot. Persenjataannya terdiri dari meriam 20 mm dan beberapa senapan mesin ringan untuk pertahanan. Meski lebih kecil, KD Sri Sabah tetap efektif untuk patroli di perairan dangkal dan sempit. Perbandingan head to head. Kapal Republik Indonesia Sikuda panjang 40 meter, bobot 220 ton, kecepatan 24 knot. Persenjataan kanon 20 mm dan senapan 12,7 mm. Fungsi utama patroli keamanan laut. Kapal Diraja Sri Sabah panjang 31 meter, bobot 120 ton, kecepatan 22 knot. Persenjataan meriam 20 mm dan senapan mesin ringan. Fungsi utama patroli pesisir dan pengawasan perbatasan. Analisis keunggulan dan kelemahan. Dari segi ukuran dan persenjataan, kapal Republik Indonesia Sikuda lebih unggul karena memiliki bobot yang lebih besar dan persenjataan yang lebih lengkap. Dengan kanon 20 mm serta senapan mesin berat, kapal ini mampu memberikan perlindungan lebih baik dalam situasi konflik maritim. Namun, kapal Diraja Sri Sabah memiliki keunggulan dalam kelincahan dan kemampuan beroperasi di perairan dangkal, membuatnya lebih fleksibel dalam misi patroli di perbatasan atau daerah pesisir. Siapa yang lebih unggul? Jika dilihat dari spesifikasi dan kemampuan, kapal Republik Indonesia Sikuda lebih unggul dalam hal daya tahan, persenjataan, dan kecepatan. Namun, kapal Diraja Sri Sabah tetap memiliki peran strategis dalam patroli pesisir Malaysia. Jadi, menurut kalian, mana kapal patroli yang lebih cocok untuk menjaga perairan Indonesia dan Malaysia? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru tentang kapal perang dan militer.